Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai produk kita, yaitu yang bermerek kipas limbah serbaguna. Berikut anggota dari kelompok 6. Next. Jadi, pada era modern ini, banyak produk kipas yang disulap dengan menggunakan listrik, mulai dari yang berada di dinding, di meja, yang berdiri, sampai dengan yang bisa digenggam. Tapi hal itu tidak akan dapat membantu untuk menyelesaikan masalah sampah yang ada di Indonesia. Saat ini Indonesia telah menghasilkan banyak sekali limbah, dan anak muda harusnya berpikir mau diapainkah limbah sebanyak ini. Pemuda yang kreatif pasti akan membuat hasil karya yang ramah lingkungan dan dapat membantu mengurangi limbah. Jadi, kipas limbah serbaguna ini hadir menciptakan sebuah kipas yang terbuat dari kain perca ataupun kain yang tidak lagi dibutuhkan. Dari sebuah kain yang tidak berarti bisa disulap menjadi sebuah hasil karya yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Slide ini menjelaskan mengenai analisis SWOT dari kipas limbah. Yang pertama adalah strength atau kekuatannya. Produk kami yang unik sangat jarang dijumpai di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua, memiliki varian warna dan harga yang sangat-sangat murah. Kemudian berikutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari kipas ini yaitu adanya tidak tahan air. Produk yang tidak tahan air yang diciptakan dari kain dan busa. Next. Opportunity atau kesempatan. Masih sedikitnya penjual yang memperdagangkan produk ini. Selain sebagai kipas, karena memang kegunaannya, kipas ini juga bisa sebagai cenderamata yang bisa didapat dari daerah sekitar. Bisa dijadikan bikisan atau buah tangan dari suatu daerah dan juga bentuknya yang sangat unik. Kemudian, threat atau ancaman dari produk ini, dari segi tampilan, kipas ini tidak bisa sama dalam jumlah yang banyak karena balik lagi bahan utama dari kipas ini ialah kain perca yang banyak jenis dan motifnya. Kemudian banyaknya pesaing yang dimaksud yaitu barang yang dihasilkan untuk menjadi sebuah souvenir atau cenderamata. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Esther. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Esther dengan NIM 451. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari multipurpose wash fan. Yang pertama yaitu kipas ini tuh user friendly dan mudah digunakan. Selanjutnya kipas ini cocok untuk semua kalangan, dan yang terakhir konsumen dapat menggunakan kipas limbah ini di mana saja tanpa harus merasa malu karena tampilan yang menarik dan unik. Dan juga dijamin untuk kipas limbah ini akan tahan lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai luaran kegiatan PKMK. Di sini ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk usaha kipas limbah. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dapat mengajak masyarakat untuk menggunakan produk alami dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama mahasiswa yang ingin memiliki penghasilan sendiri dengan biaya yang terjangkau di era milenial. Selanjutnya, di sini ada bahan dan alat yang digunakan untuk memproduksi kipas limbah. Yang pertama ada bahan, yang pertama ada kain perca dengan 1/4 bagian, pita 1 meter, aksesoris 1 meter, sumpit 1 batang, kertas karton 1/4 bagian, dan yang terakhir ada busa 1/4 bagian. Lalu untuk alat, kami hanya menggunakan 2 alat saja, yaitu lem tembak dan gunting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini adalah tata cara produksi multipurpose waste fan. Yang pertama, siapkan semua peralatan dan bahannya. Yang kedua, gunting kertas karton, kain,
dan busa dengan bentuk yang sama sesuai bentuk yang diinginkan. Yang ketiga, kemudian siapkan lem yang sudah dipanaskan menggunakan alat lem tembak. Yang keempat, setelah itu satukan semua bagian dengan urutan kertas karton, selanjutnya busa, dan terakhir kain perca. Yang kelima, setelah semuanya melekat, selanjutnya rekatkan sumpit dengan salah satu bagian dari kain perca. Yang keenam, setelah sumpit kering, lalu gabungkan dengan bagian yang belum ditempel tadi. Yang ketujuh, setelah semua menempel dengan sempurna, tambahkan pita dan aksesoris di sekeliling kipas untuk menambah cantik kipas limbah yang sudah dibuat. Yang ke-8, tahap terakhir, masukkan kipas limbah ke dalam plastik, lalu ikat dengan pita sisa tadi. Berikut dokumentasi hasil produk kami. Selanjutnya, media pemasaran produk. Dari media pemasaran kami menggunakan 3 media, yaitu dari mulut ke mulut. Informasi dari mulut ke mulut merupakan teknik promosi melalui percakapan dari seseorang kepada orang lain untuk menyebarkan informasi produk yang dimaksud. Yang kedua, pemasaran langsung ke TKP. Kami melakukan di lapangan Kodam Brawijaya, Surabaya, untuk memasarkan produk kipas limbah multipurpose Western Fun secara langsung kepada konsumen, dilakukan sebelum adanya era pandemi COVID-19. Yang terakhir, memakai e-commerce. Media yang digunakan adalah Tokopedia dan Shopee. Next. Berikut contoh dari e-commerce. Bisa dilihat yang di sebelah kanan itu adalah Shopee, dan yang di sebelah kiri itu adalah Tokopedia. Next. Ini contoh dari banner dari produk kami, Multipurpose Western Fun oleh kelompok 6 kelas G. Terima kasih.